Hai, selamat datang di video pembelajaran sistem basis data bersama saya Imam Fauji. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan ya bagaimana membuat suatu eh, database menggunakan SQL. Oke. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya menggunakan MySQL ya di localhost phpMyAdmin ya. Nah, saya langsung buka aja di sini localhost ya. Kemudian pilih phpMyAdmin. Nah, saya sengaja membuat suatu database ya tapi di sini menggunakan perintah SQL ya. Sebenarnya bisa aja langsung, tapi untuk memahami bagaimana perintah SQL-nya, nah nanti saya akan mempraktekannya ya menggunakan SQL. Nah, nanti akan muncul ya tampilan seperti ini ya. Nah, untuk membuat database-nya, nah saya akan menggunakan secara manual ya, klik SQL ya. Kemudian ketik perintah create database, misalkan HRD ya. Nah, nanti kita lihat di samping ya, di sebelah kiri nanti harus ada muncul ya database dengan nama HRD. Kalau misalkan nggak muncul berarti ada yang salah. Ada nggak? Nah, ini ada ya HRD. Nah, setelah itu saya akan membuat database-nya, tabelnya. Nah, caranya create table, kemudian nama tabelnya misalkan karyawan. Oke. Create database ini harus masuk dulu ke HRD dulu ya. Kita baru kita bisa buat tabel. Nah, di sini baru nanti masuk ke database HRD ya. Nah, kemudian di SQL ya. Kalau secara manual kan use database-nya ya. Kalau di sini tinggal diklik database HRD, kemudian buat perintah tabelnya yaitu create, kemudian table, kemudian nama tabelnya misalkan karyawan ya, create table. Table karyawan, kemudian tentukan atributnya di sini ya. Table karyawan, kemudian misalkan kode karyawan, ini atributnya, kode atau ini aja lah, KD aja ya, KD karyawan ya. Kemudian tipe datanya apa di sini, char misalnya 10 ya, dipanjang datanya 10. Kemudian saya pastikan kode karyawan ini adalah tidak boleh kosong, not null. Kemudian sifatnya ada primary key seperti itu. Kalau gini primary key. Nah, ini ya primary key. Primary key. Kemudian misalkan nama ya, tipenya misalkan character, misalnya kalau misalkan ada nama yang panjang saya kasih aja 30 ya. Kemudian misalkan tempat lahir, nah, misalkan karakter misalnya 10 ya. Kemudian tanggal lahir misalnya ini menggunakan date ya, sorry. Nah, untuk tanggal, nah ini ya. Nah, ini
Untuk membuat tabelnya tinggal di go. Oke, muncul ya di sini ya karyawan. Kemudian kita akan melihat strukturnya ya, strukturnya seperti apa. Nah, kalau di query sih SQL. Nah, eh, saya akan menampilkan struktur tabelnya menggunakan describe, kemudian tabelnya di sini adalah karyawan. Oke, kemudian di go. Nah, ini ya strukturnya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara menginsert datanya, isi datanya. Saya akan mengisi data ini sebenarnya bisa aja langsung, tapi supaya paham ya, secara query ya, menggunakan perintah query ya, perintah SQL ya maksudnya. Caranya di sini insert, kemudian into. Nah, ini insert intunya kemana? Nah, ini kan karena saya ingin masukinnya ke dalam suatu tabel ya, tabel, maka perintahnya adalah insert into tabel ya. Sini tabelnya adalah tabel karyawan. Nah, ini isi fieldnya. Di sini kan ada kode karyawan. Tadi itu KD ya, KD karyawan. Ini harus sama ya tulisannya. Sama yang coba saya cek dulu ya. Describe dulu tadi saya lupa. Nah, kakaknya kecil, KD karyawan, warna lahir. Nah, ini ya, nanti harus sama nih. Oke ya, saya ini dulu ya, copy paste dulu ya. Saya lupa ininya apa, atributnya. Nah, oke. Nah, perintahnya di sini adalah insert into tabel karyawan. Kemudian di sini ada fieldnya, di sini fieldnya adalah karena ada KD karyawan ya, karyawan. Oke, ini harus sama, KD karyawan, kemudian nama, kemudian nama apa lagi, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, nah, kemudian values ya, valuesnya di sini. Jadi ini harus berurutan ya, kode karyawan berarti oh ini karyawan, nanti error nih. Nah, ini harus berurutan. Nah, jadi di sini kode karyawannya misalkan 2321 ya, 323 lah misalnya. Namanya misalkan Handoko. Tempat lahirnya misalkan Tangerang. Tanggal lahirnya ini urutan format tab itu adalah dari mulai tahun dulu 199 misalnya. Kemudian bulannya ya misalkan 11, kemudian tanggalnya 21. Oke, nah ini ya. Nah, ini hapus dulu ya, ini cuman yang kena aja. Jadi ini ya minta insertnya, kita coba ya, kalau misalkan error berarti ada yang salah sintaksnya. Oh, ada yang salah. Oke, lihat siapa nih salah. Kode kayak oke, ternyata ini tadi kodenya kayak gini ya, salah. Terus apalagi nih salah, tanggal lahir infield list tanggal lahir. Oke, berarti ada yang salah. Ini tanggalnya nggak ada, berarti ini lahir ya, tanggal lahir salah nih saya ketik. Nah, coba lagi.
Nah, masuk ya, berarti benar tadi salah ngetik ya, lahir. Nah, untuk memanggilnya ini dengan cara perintah select bintang from. Bintang itu untuk menunjukkan ya, select bintang. Bintang itu keseluruhan atribut ya atau field ya. From dari mana ambilnya? Tabel karyawan. Oke, lihat. Oke, tampil ya. Saya hanya menampilkan kode karyawan saja, berarti bukan bintang, tapi kode KD underscore karyawan. Ya, dari oke. Select kode karyawan from, tabelnya adalah apa, karyawan. Gitu ya. Nah, ini untuk menampilkannya, jadi ini untuk menampilkan. Oke, jadi hanya kode karyawan aja yang ditampilkan ini ya, tuh. Nah, kita juga bisa melakukan insert data ya, lebih dari kali. Oke, nah ini kan data 323 udah ada ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin ngisi lagi ya, ingin ngisi lagi ya, misalkan ya di data yang sama. Nah, kalau 323 kan udah ada ya. Nah, saya coba insert lagi. Ini harusnya error. Nah, itulah. Jadi error ya, karena sorry, ini tanggal lahir lagi sih. Ini errornya bukan karena Amerika ya. Saya coba klik. Ini harusnya error ya di insert. Nah, ini errornya karena terjadi duplikat 323. Ini harus boleh ada yang sama ya. Makanya kalau misalkan kita ganti jadi 324 baru ini bisa. Oke, ya. Kemudian kita tampilkan ya. Select bintang from karyawan. Oke ya, nih 32334 ya. Oke ya, itulah sedikit penjelasan ya mengenai bagaimana cara membuat database, table, dan insert datanya yang menggunakan SQL. Sekian ya video pembelajaran basis data ya, sampai ketemu lagi di video berikut.